Halo, shalom semuanya. Kita mau memulai dengan doa ya. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau membaca dari Wahyu 5 ayat 12-13 yang berkata demikian. Katanya dengan suara yang nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, hati kami penuh dengan limpahan ungkapan syukur untuk karya keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Dan untuk Engkau yang telah menganugerahkan kami hidup yang baru Tuhan. Hari ini bersama dengan kami datang, kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dan kami percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Tuhan, layakkan penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu. Untuk menjadi wangi-wangian dan dupa yang harum Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, kita katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita nyanyikan mulia, mulia, mulia Kau Tuhan bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia yang layak di bumi, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, Engkau mulia, Kau terhebat. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan hari ini. Naikkan segala pengagungan kita untuk Tuhan.
Berikan apa yang terbaik karena Dia layak untuk dipuji dan dimuliakan di tempat ini. Puji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kamu lihat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan. Untuk ya Bapa Tuhan, untuk bisa datang ke hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan yang telah memperbaharui hidup kami. Dan karena itu Tuhan kami bisa datang sebagaimana adanya kami hari ini. Memberikan sembah sujud kami ke hadapan-Mu saja ya Bapa. Thank you Jesus. Amen. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu Kau pulihkan kami. Oh Yesusku, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari kita naikkan pujian kita. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagiku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Kami mau angkat pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan pujian yang terindah Tuhan untuk Engkau. Ku batang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap mulut memuji Tuhan saat ini. Setiap hati memuji Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami puji. Engkau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau baik dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau teramat sangat baik Tuhan. Tuhan, saat ini kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan, puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Bapa. Tuhan, kalau kami menyadari Tuhan, setiap hari Tuhan kami memerlukan Engkau. Setiap hari kami memerlukan perlindungan-Mu Bapa. Setiap hari kami memerlukan Engkau Tuhan. Baik itu untuk keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau menyediakan semua yang menjadi keperluan kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Kau berikan untuk setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap dari kami tempat ini Tuhan, kami bisa hadir di tengah tempat ini Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam keadaan sehat walafiat Tuhan. Bahkan ada di antara kami saat ini kami diberikan kesempatan untuk melayani-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena Engkau baik. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan, segala pujian kami berikan kepadamu saja Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya berkata amin, haleluya. Sebelum duduk ya, tidak boleh duduk dulu. Saya rindu untuk kita lebih rileks hari ini. Aku pengen kalian yang saat ini berdiri bisa nengok ke kiri ke kanan, say hi. Mungkin mau shake hand boleh. Ya, kita nggak banyak di sini ya, so I wish kita bisa tahu satu sama lain, bisa kenalan satu sama lain. Oke, thank you. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Shalom semuanya. Familiar faces ya. So, aku sangat senang siang hari ini melihat kalian datang, bukan wajah-wajah yang asing tapi yang sudah kami kenal. So, aku berasa di sini bukan
kebaktian yang formal ya. Tapi we are here as a community, sebagai satu komunitas. And aku rindu untuk kita bisa lebih kenal lebih dekat lagi as a family. Thank you. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Kita akan cepat aja. Yang pertama, kita mau mengundang untuk setiap dari saudara yang mempunyai kebutuhan doa. Kita punya tim untuk mendoakan ke segala kebutuhan doa kalian. Apapun yang menjadi kebutuhan doa kalian, kami rindu untuk kita bawa dalam doa. Karena kami percaya Tuhan menjawab doa-doa bagi orang yang percaya. Kita banyak kesaksian di Band of Plus bagaimana Tuhan menjawab doa-doa setiap yang dinaikkan. Dan kalau ada kebutuhan doa bisa hubungi kami lewat email dan atau juga lewat WhatsApp dari handphone yang tertera. Dan kita juga ada prayer change ya sebulan sekali. Dan mungkin untuk yang baru, mungkin ada yang mengajak kalian ke sini. Kita bisa kasih info setiap bulan kita ada prayer change and we pray dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. And bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa dan setiap kebutuhan yang ada. And our God is an amazing God. So kita ajak kalian yang lain juga ikut. Kita akan mengadakannya setiap hari Selasa, minggu pertama setiap bulan. Pengumuman berikutnya kita juga ada cell group setiap hari Jumat. Bisa hubungin kami di email dan di WhatsApp yang sama. Tapi cell group kita masih dalam bentuk Zoom setiap Jumat malam. Oke, berikutnya kita juga selain ada physical service hari ini, kita juga ada online service sebulan sekali yang diadakan pada minggu keempat. Untuk bulan ini ada tanggal 25 Juni jam 5 sore lewat Zoom meeting. Infonya ada tertera. Oke. Dan untuk physical service kita juga mengadakannya setiap bulan. Untuk bulan Juli kita akan mengadakan di minggu kedua, tanggal 9 Juli jam 2 siang di tempat yang sama. Dan juga kita menyediakan pelayanan untuk anak-anak, Band of Plus Kids di level yang sama tapi di ruangan yang berbeda. So welcome to join us setiap bulan. And then pengumuman berikutnya Father's Day Gathering and Fellowship. Oke, setelah kebaktian selesai hari ini, kalau yang gak buru-buru, kita mau mengundang kalian untuk gathering. Kita ada sedikit makan-makan dan ngobrol-ngobrol sebagai orang Indo. Itu ada alamatnya di Katong Shopping Center, which is just gedung sebelah, di lantai 1 nomor 47 sampai 48. Kalau misalnya ada yang mau ikut, tidak tahu tempatnya, bisa nanya Ashir. So, kita invite semua untuk join ya. Oke, apa lagi ya? Oke, berikutnya kita juga menyediakan kotak persembahan kepada salah. Oke, media dulu ya, maaf. Kita juga ada Facebook, di Instagram dan YouTube untuk informasi tadi yang kita sudah sampaikan online dan onsite. Kita ada bisa cek di our Facebook and Instagram. Dan juga untuk mendengarkan praise and worship dan khotbah-khotbah yang sudah yang bulan-bulan lalu kita sudah ada, kalian bisa dengarkan juga di YouTube, di Band of Plus YouTube. Yang terakhir, kita menyediakan kotak persembahan di pintu luar dan di meja Ashir. Bagi yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan silahkan, atau juga jika ingin memberikannya secara online, infonya seperti berikut ini. Sekian pengumuman kita. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke, silakan Pak Rianto. Shalom semuanya. Wah, senang sekali ya melihat kalian semua lagi. Tadi
Ibu Nawa bilang kita relax aja ya, kayak family sendiri ya, kan kenal semua ya. Yang nggak kenal juga nanti bakal kenal sendiri gitu ya. Ya, oke, kita relax aja, santai. Saya juga dia ngomong begitu, saya juga jadi tenang gitu. Kayaknya stres nggak sih kalau kayaknya mesti formal terus gitu ya. Ya, nggak usah terlalu formal lah kita ya. Oke, oh ya by the way tadi saya lihat satu pengumuman. Kita ada nomor WA kalau ada butuh kebutuhan doa dan lain-lain ya. Ada kita punya nomor WA di sana. Cuman saya baru menemukan kayaknya ada something wrong sama nomornya atau something wrong sama handphonenya. Jadi kayaknya kadang susah dibuka gitu. Kalau misalnya ada dari kalian yang kirim minta doa kayak apa, kok nggak ada yang respon gitu ya, tolong jangan marah, itu masalah di nomornya atau handphonenya. Kalau sampai nggak ada yang jawab, nggak ada yang respon, tolong kasih tahu aja sama yang kenal, itu salah satu pekerjanya sama Asyar atau sama siapalah pekerja, atau di cell group kasih tahu Bu Nawa, kasih tahu saya, kok kayaknya ada yang ngirim tapi kok nggak ada yang jawab gitu ya. Mungkin ada masalah di ininya, kita mesti betulin dulu ya. Oke, jangan ngambok terusnya nggak mau datang lagi, jangan gitu ya. Ya, nah, ada kadang-kadang ada glitch gitu ya. Oke, semua saudara kalian semua siap menerima firman Tuhan? Amin ya. Enggak semangat ya, mungkin siang-siang belum pada minum kopi kali ya. Ya. Oke, hari ini kita akan masuk saya akan bawakan untuk Armor of God yang kemarin seri pertamanya kita sudah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, karena bulan lalu kita ada guest speaker, 2 bulan yang lalu adalah seri pertamanya. Hari ini adalah seri keduanya ya, karena kita akan bahas perlengkapan senjata Allah, dan saya tahu nggak mungkin kita bisa bahas semuanya dalam satu hari. Hari ini pun nggak mungkin kita bisa bahas semuanya ya, jadi kita akan bagi jadi 3 bagian. Ini yang bagian yang kedua, kita lihat beberapa perlengkapan senjata Allah. Kalau misalnya yang nggak lihat, yang seri pertamanya belum pernah dengar, jadi gimana ya, ini nggak apa-apa, is okay gitu ya. Ini didengerinnya terpisah juga nggak ada masalah ya, karena ini kita akan bukakan masing-masing perlengkapan. Tapi kalau yang belum dengar seri pertamanya udah ada di YouTube ya. Kalau kepingin tahu seri pertamanya kita ngomongin apa sih waktu itu, ada di YouTube ya. Coba lihat lagi di YouTube. Waktu di seri pertama kita lihat siapa sih musuh kita sesungguhnya. Ya, siapa sih sebetulnya musuh kita sesungguhnya. Hari ini kita akan lihat perlengkapan kita. Kita mau ngikutin itu tuh, nasihatnya Sun Tzu ya. Tahu musuh kita, tahu apa yang kita punya, baru kita bisa menang ya. Nggak cuma tahu setengah-setengah. Oke? Saudara, quiet sekali ya. Quiet. Kalian di family sendiri juga gini ya, quiet gitu ya. Jadi di family saya soalnya agak berisik kalau ketemu ya. Di sini agak quiet. Oke. Rasul Paulus mengatakan di Efesus 6 ayat 13 begini. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang itu in the time of evil. Ya, take the armor of God, ambil perlengkapan ini supaya bisa tetap berdiri, stand firm, ya, and able to resist the enemy in the time of evil. Ya, apa sih maksudnya hari yang jahat? Apa sih yang dimaksud hari yang jahat di sini? Saya nggak gitu. Saya cuma bisa mengira-ngira. Waktu saya coba pelajari apa sih hari yang jahat. Tapi saya teringat ada beberapa kejadian yang baru-baru ini terjadi. Ya, kalau saudara yang suka baca berita ya, bukan cuma berita dalam negeri tapi berita di Amerika, berita di luar negeri ya. Saudara mungkin dengar di bulan kemarin, di bulan Mei tanggal 24, ada satu kejadian besar di Texas, di mana ada satu orang masuk ke sekolah dasar, salah satu sekolah dasar di sana, dan dia mulai nembakin orang di sekolah dasar itu. Ya, dan ini mungkin jadi berita besar karena korban jiwanya banyak sekali, dan nggak kepikir kenapa kok masuk ke sekolah dasar anak-anak kecil yang ditembakin ya, anak umur 9, umur 10 tahun, kasihan sekali ya. Orang ini ternyata yang menembaki ini juga ternyata seorang teenager baru umur 18, masih muda sekali, nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Umur 18, dia memutuskan untuk satu hari dia ambil senjata, memutuskan untuk masuk ke satu sekolah dasar, dia tembak dulu grandmanya di rumah, kemudian dia masuk ke sekolah dasar, dia mulai nembakin orang-orang di sana. Dan waktu saya lihat beritanya, berapa orang yang meninggal di sana, ada 21 orang yang meninggal, termasuk 19 orang itu adalah student, anak-anak di sekolah dasar, luar biasa.
luar biasa menyedihkan. 19 orang anak yang gak bersalah mati di hari itu. 19 orang anak dan 2 guru. Dan dia juga melukai 18 orang lainnya. Ya, yang tidak meninggal tapi juga sempat ketembak, sempat dilukai. Total ada 40-an, sekitar 40 orang yang terlibat dalam ini jadi korban pada hari itu. Ya. Kita gak ngerti apa yang terjadi sama dia. Kemudian saya mulai research. Berapa sering sih kejadian seperti ini terjadi? Saya mulai riset tentang shooting, mass shooting yang ada di Amerika. Dan mengagetkan sekali, hampir setiap hari ada kejadian mass shooting, apapun alasannya. Ada yang di supermarket, tiba-tiba ada orang datang di Buffalo, ada orang masuk ke salah satu supermarket dan mulai menembaki orang-orang di sana. Di tempat lain, orang lagi duduk-duduk di depan rumah, atau ada yang lewat mulai menembaki mereka. Luar biasa, kita gak ngerti apa yang ada di pikiran orang-orang ini yang melakukan hal-hal ini, kita gak ngerti. Ya. Itu di Amerika. Ya, di Amerika, mungkin kita pikir mungkin orang di Amerika aja kali kayak begitu ya. Ternyata di Singapura, saya dapatin di bulan Maret, ada juga satu orang yang jalan-jalan bawa pedang di tengah jalan. Kita juga gak ngerti apa yang terjadi di pikiran dia. Untung yang dibawa pedang ya. Coba kalau yang dibawa pistol, berapa orang yang akan jadi korban? Untung yang dibawa pedang, dan untung, jangan bilang untung ya, puji Tuhan, orang ini bukan jago kungfu atau apa-apa ya, karena pakai pedang pun gak bisa. Ya. Jadi gak ada korban jiwa, puji Tuhan gak ada korban jiwa, puji Tuhan. Banyak kejadian ini kalau lihat di berita, yang jadi pertanyaan, apa sih yang terjadi sama mereka? Apa sih yang, seringkali kita cuma fokus sama korbannya, ya, dan kita simpati sama korbannya. Kita compassion sama orang yang ditinggalkan. Ya. Tapi buat saya berpikir, apa sih yang terjadi sama orang-orang ini? Kenapa kok tiba-tiba mereka bisa memutuskan untuk ambil senjata, untuk mulai melukai orang-orang yang mereka nggak kenal, ataupun yang mereka kenal? Ya. Apa yang terjadi sama mereka? Kadang ada korbannya, ada yang melakukan orang teenager umur 18. Baru tadi malam, saya ngelihat ada seorang mengirimkan video, atau saya lihat di mana video, seorang anak umur 12 tahun di Amerika, masuk ke convenience store, ya, dan dia bawa pistol, dia todong orang di sana untuk minta duit. 12 tahun, anak umur 12 tahun, kok bisa punya pikiran seperti itu? Saya percaya, di kepala mereka, di hati mereka, ada musuh-musuh kita yang sedang berbicara sama mereka. Buat saya pikir begini, hari yang jahat itu apa? Hari di mana iblis melontarkan segala tipu muslihat dia, dan orang yang diserang jatuh pada hari itu. Dan orang yang diserang terhasut, atau terprovokasi, atau apapun, dan mulai melakukan kejahatan demi kejahatan, itu adalah hari yang jahat. Dan hati-hati, kita pikir itu jauh di sana orang bawa senjata, hati-hati, iblis itu menyerang kita setiap hari. Tinggal nunggu kapan kita jatuhnya. Pada waktu kita jatuh, dan kita mulai melakukan hal yang jahat, itu hari yang jahat. Itu hari yang jahat. Dan Rasul Paulus bilang, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, pada waktu iblis mulai berbicara banyak di kepala kita, mulai berbicara banyak di hati kita, untuk mulai peperangan, untuk mulai perkelahian, untuk mulai perselisihan, untuk mulai segala macam yang gak enak. Itu hari yang jahat, waktu iblis bersuara kencang di kepala kita dan kita jatuh. Dan iblis sudah melakukannya bukan baru hari-hari ini aja, dari zaman dulu. Dari zaman dulu, kalau saya lihat di Alkitab, korban pertama namanya Hawa. Kalau saya lihat di Alkitab, itu korban pertama namanya Hawa. Pada hari itu, hari yang jahat, iblis mulai bicara sama dia. Mulai menghasut dia, mulai melemparkan segala tipu muslihatnya, dan dia termakan, dan dia jatuh, dan dia kehilangan keselamatan dia. Hidup dia hilang. Itu hari yang jahat buat Hawa. Hari yang jahat. Dan Rasul Paulus bilang, ada caranya gimana kita bisa bertahan. Ambil segala perlengkapan Allah. Nah itu yang kita mau lihat hari ini. Kalau 2 bulan yang lalu kita lihat siapa musuh kita, hari ini kita mau lihat apa sih yang kita miliki untuk bertahan. Apa yang kita punya untuk bertahan. Kita ini enggak ditinggalkan sama Tuhan tanpa senjata, tanpa peralatan untuk bertahan. Ada peralatan untuk bertahan, tinggal kita tahu cara pakainya atau enggak. Kita ngerti enggak apa itu peralatannya, tahu enggak cara pakainya bagaimana. Bisa enggak kita pakai pada waktu yang krusial itu, pada waktu iblis lagi ngomong keras di kepala kita.
Banyak orang yang nggak bisa tahan kontrol marahnya. Begitu iblis ngomong sesuatu, mulut ikut ngomong sesuatu. Kadang-kadang mulutnya lebih cepat dari otaknya. Iblis belum ngomong apa-apa, mulutnya udah mulai ngomong sesuatu dulu. Ya, mesti pernah ketemu gitu gak? Orang yang pemarah ya, orang ngomong baik-baik kok malah dimarahin. Iya kan? Ya, karena dia pikir orang ngomong sesuatu yang gak enak sama dia, jadi dia udah mulai marah. Padahal enggak, orang gak ngomong apa-apa yang jahat. Ya, mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Ya, pernah ketemu ya? Kayak gitu ya. Ya, puji Tuhan kalau belum pernah ketemu. Ya, kalau pernah ketemu, ya ambil peralatan senjata rohani supaya saudara jangan jatuh juga seperti orang itu ya. Ya, oke. Efesus 6 ayat 11. Rasul Paulus bilang begini. Ini diajarkan sama kita. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di bahasa Inggrisnya, tipu muslihat iblis ini dibilang strategies, all strategies of the devil. The devil tuh punya strategi. Dia mungkin gak menipu, dia mungkin memprovokasi. Ya, mungkin dia menghasut. Mungkin dia memanas-manasi. Mungkin dia melemparkan segala fitnah supaya kita bingung. Tapi all strategi, semua strategi yang dipakai sama iblis adalah untuk menjatuhkan kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita jatuh dan kita ngelakuin dosa. Itu aja tujuannya. Dan Rasul Paulus bilang, kamu mesti mengenakan seluruh tuh maksudnya semua. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi semua yang diajarkan sama Tuhan. Semua yang diberikan sama Tuhan, kita mesti tahu cara pakainya semua. Bagaimana orang bisa pergi berperang kalau dia cuma pakai satu senjata. Dia cuma pakai rompit anti peluru, tapi nggak bawa senjata apa-apa. Nggak lengkap persenjataannya. Ya kalau orang mau maju berperang, dia mesti pakai semuanya yang lengkap, baru dia punya chance untuk menang. Benar kan? Kalau maju perang nggak siap, bagaimana mau punya chance untuk menang? Mungkin menang sih kalau sial ya orang lawannya lebih jelek lagi dari kita gitu ya. Ya, tapi kita mesti mengetahui lawan kita bukan lawan yang sembarangan. Lawan kita punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Jangan menganggap remeh iblis. Kadang-kadang orang Kristen tuh menganggap remeh iblis. Ya, jangan menganggap remeh musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita sudah ada di dunia ini jauh lebih lama daripada kita. Dia sudah lewatin perang jauh lebih banyak daripada kita. Dia tahu persis kelemahan kita. Ya, tahu nggak kalau iblis kita juga baca Alkitab? Kita yang nggak baca Alkitab pikir kita lebih pintar sama mereka. Ya, yang bacanya bolong-bolong, yang bacanya nggak lengkap. Kita pikir kita lebih tahu dari dia. Iblis bisa pakai Alkitab untuk jatuhin kita semua. Benar? Ya, kita mau lihat perlengkapan senjata apa aja sih. Dari tadi kita ngomong senjata Allah, apa aja sih yang harus kita kenakan. Yang pertama sebetulnya kemarin sudah ya ikat pinggang kebenaran. 2 bulan lalu kita sudah lihat, kita nggak akan lihat lagi hari ini, lihat aja di YouTube ya untuk tahu keterangannya. Kita mulai dari breastplate, yang berikutnya adalah breastplate of righteousness. Baju jirah, kalau bahasa Inggrisnya Efesus 6 ayat 14 bilang begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Berikat ikat pinggang kebenaran atau belt of truth, kita sudah bicarakan 2 bulan yang lalu. Baju jirah keadilan, kalau saya lihat di bahasa Inggrisnya breastplate of righteousness. Kalau saya terjemahkan kayaknya lebih cocok adalah baju jirah kebenaran daripada keadilan. Ya mungkin ada arti yang memang artinya keadilan, tapi saya rasa yang dimaksudkan sama Rasul Paulus di sini adalah kebenaran. Ya, breastplate of righteousness. Apa itu? Rasul Paulus menggambarkannya, kebenaran ini digambarkan dengan breastplate atau baju sirah. Kalau lihat serdadu, kalau pernah lihat gambarnya ya, serdadu Roma, prajurit Roma, dia ada pakai satu baju kayak besi ya di depan ya. Ya ini baju jirah, ini breastplate, melindungi bagian-bagian organ-organ yang vital. Ya, ini gunanya ini breastplate of righteousness. Breastplate di prajurit Roma. Mereka pakai ini, ya baju jirah ini untuk melindungi bagian-bagian yang vital, organ-organ yang penting. Dia pakai sepanjang badan, kadang sedikit sampai ke belakang, seperti itu. Dan Rasul Paulus memakai itu, menggambarkannya sebagai kebenaran. Yang lagi ngomongin salah satu senjata kita adalah kebenaran. Ini yang kita mesti pakai.
Kebenaran siapa sih yang Rasul Paulus katakan untuk kita kenakan? Banyak orang yang salah termasuk saya. Kebenaran siapa sih? Apakah berarti maksudnya kalau dulu saya pikir ya, mestinya saya ini harus hidup yang benar, baru saya aman dari serangan. Saya mesti berusaha untuk hidup yang benar, baru saya aman dari serangan si iblis. Kita baca di Efesians 6:14 versi NLT. Ya. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Yang Rasul Paulus ajarkan sama kita, untuk yang kita pakai adalah kebenarannya Tuhan. Bukan kebenaran kita sendiri. Kalau kita rely, kalau kita depend sama kebenaran kita sendiri, we will always fail. Kita akan selalu gagal. Saya selalu berusaha untuk hidup yang benar, sebenar-benar mungkin. Tapi you know what? Iblis selalu saja bisa membisikkan sama saya kelemahan saya. Setelah saya lakukan coba semua yang benar, ada aja yang iblis bisa tangkap kelemahan saya. Dan dia selalu bilang, kamu layak apa enggak? Apa kamu layak? Apa kamu pantas? Apa kamu pantas berdiri di sini untuk berkhotbah? Kamu ingat gak kesalahan kamu yang ini dan itu yang dulu? Waktu saya ditanya sama pastor, siap gak jadi pastor? Langsung panah-panah api si iblis mulai jadi, kamu layak gak jadi pastor? Kamu cukup layak, kamu cukup punya pendidikan untuk jadi pastor? Kamu cukup punya pengalaman untuk jadi pastor? Kamu layak gak? Dan kalau saya termakan, saya akan bilang sama pastor saya, sama gembala saya, sorry saya gak pantas. Saya gak cukup layak. Dan kenyataannya kalau saya bergantung dengan saya sendiri, saya gak akan pernah cukup layak. Maka itu Rasul Paulus bilang, kenakan God's righteousness. What is it, God's righteousness? Apa sih maksudnya God's righteousness? Ini bukan kebenaran kita sendiri, ya. Pisahkan, Tuhan punya kebenaran. Rasul Paulus bilang di Roma 3 ayat 10 diajarkan, gak ada satupun yang benar. No one is righteous, not even one. Ya, jangan sombong. Sama sebelah orang, coba katakan, kamu jangan sombong. Ya, kadang-kadang orang-orang sebelah yang suka menghakimi kita ya, bilang kamu jangan sombong, katanya Alkitab nggak ada satupun orang yang benar katanya. Dan kita nggak bisa memakai sepintar apapun kita, sehebat apapun kita. Firman Tuhan menyatakannya dengan jujur, no one is righteous di matanya Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak layak di hadapannya Tuhan. Makanya kita mesti pakai kebenarannya Tuhan. Apa itu kebenarannya Tuhan? Pada waktu Yesus disalib, ada pertukaran di kayu salib. Ya. Dia ambil segala dosa kita, dia ambil segala kekurangan kita. Dan ditukar sama dia dengan kebenarannya dia. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Nggak ada yang salah sama dia. Nggak ada satupun yang salah sama dia. Kenapa dia disalib? Bukan karena salah dia. Nggak ada satupun yang salah dia. Tapi dia bilang, aku disalib, aku akan ambil semua dosamu. Dan aku gantikan engkau jadi ciptaan yang baru. Semua yang percaya, datang sama Yesus bilang, Yesus aku percaya sama engkau, kamu ciptaan baru. Kamu akan mengenakan God's righteousness. Enak ya? Kamu akan mengenakan God's righteousness bukan karena kita usahakan. Bukan karena jerih payah kita. Hanya karena pada waktu satu hari kita bilang, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya. Dan Tuhan taruh God's righteousness di kita. Mulai hari itu di matanya Tuhan. Kalau hari ini kita dipanggil sama Tuhan. Waktu kita berhadapan sama Tuhan, Tuhan bilang kamu righteous. Bukan karena usaha kamu. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Bukan karena kamu ke gereja setiap minggu. Bukan karena kamu pelayanan. Bukan karena itu kamu jadi righteous. Tapi karena kamu menerima Yesus jadi juru selamat kamu. Ada Yesus di hidup kamu. Darahnya Yesus menghapuskan dosa-dosamu. Makanya kamu jadi benar di hadapan Tuhan. Iblis berusaha mengintimidasi kita. Kamu layak atau enggak? Hari ini kalau kamu mengerti bilang, Iblis bukan soal aku yang layak atau enggak. Tuhan melayakkan aku.
Kalau saya hari ini berdiri di sini bukan karena pengalaman bisa berkhotbah, bukan karena kepintaran, bukan karena saya belajar untuk berkhotbah, bukan, tapi karena Tuhan melayakkan saya untuk boleh berdiri di sini dan membagikan firman-Nya. Banyak orang yang tertipu. Kita lihat dulu Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apa yang saya ngomong barusan itu ada ditulis di Alkitab. Bukan karena kita mengikuti hukum Taurat, bukan karena kita berusaha keras dengan usaha kita sendiri. Hukum Taurat mengajarkan kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Kalau kamu bisa, baru kamu bisa layak di hadapan Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengajarkan di Filipi 3 ayat 9, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Aku dibenarkan karena aku percaya sama Kristus. Kalau ada di tempat ini yang masih mempertimbangkan, aku perlu enggak menerima Yesus atau enggak? Atau aku cukup aja lah, yang penting dengar puji-pujian, senang kan? Enggak usah terlalu komit-komit lah. Ya kan, emang kamu siapa, emang aku siapa, gitu ya. Rasul Paulus bilang, firman Tuhan bilang, selama kamu tidak menerima Yesus, kamu gak bisa dibenarkan dalam Tuhan. Gak peduli apa yang kamu lakukan. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Tuhan yang menyelamatkan dia dan melayakkan kita untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita otomatis menerima kebenarannya dalam hidup kita dan dibenarkan di mata Tuhan. Dan kebenarannya Tuhan bukan kebenaran kita. Kebenarannya Tuhan itu adalah senjata yang ampuh untuk mematahkan tuduhan-tuduhan si iblis. Kalau hari ini keluar di pikiran, keluar di telinga, kamu gak layak, kamu boleh bilang, Tuhan sudah melayakkan aku. Ketika aku menerima Tuhan, Tuhan sudah melayakkan aku. Iblis gak bisa menipu kita lagi bahwa kita gak layak. Kita menerima Tuhan, aku sudah dilayakkan. Ya. Banyak orang yang gak berani untuk bersaksi. Kenapa? Karena dia lihat, aduh aku malu untuk bersaksi. Memang aku punya satu hal yang mujizat yang terjadi, tapi setiap kali aku mau bersaksi, kalau orang tahu hidupku ya, bisa-bisa aku malah jadi batu sandungan. Ada orang mau melayani, tapi kalau orang tahu hidupku yang sebelumnya, orang akan menghakimi aku. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan. Saya punya satu teman, kita lagi ngobrol-ngobrol, teman SMA. Terus saya lagi cerita, saya melayani ini, saya melayani itu. Dia juga orang Kristen, dia bilang sama saya begini. Dia panggil saya, Tok, saya belum berani untuk melayani. Saya gak berani pelayanan. Kenapa? Karena kaki saya yang satu ada di surga, kaki saya yang satu ada di neraka masih, karena dia bisnis katanya. Ya, jadi dia anggap itu kaki dia yang satu tuh masih di neraka, karena katanya di bisnis dia harus melakukan segala macam yang gak benar. Ya. Saya gak ngomong apa-apa. Tapi kalau kita orang Kristen, Tuhan sudah melayakkan kita untuk pelayanan. Jangan jadi orang Kristen yang gak kepingin melayani, cuman kepingin duduk aja di sini. Saudara gak akan pergi jauh. Saudara gak akan belajar jauh selama saudara menahan diri saudara. Menahan diri saudara dari panggilan Tuhan untuk melayani. Barusan saya ngobrol sama gitaris kita hari ini. Dia cerita, dia dapat gift dari Tuhan. Dan Tuhan bilang sama dia, kenapa kamu gak pakai gift kamu untuk memuliakan Tuhan? Benar gitu ya? Ya, benar gitu ya? Ya. Nggak benar juga, pasti dia ngangguk kan? Ya kan? Ya. Lebih baik aman aja lah, ngangguk lah, daripada nanti mesti didoakan ya. Ya Kak? Ya. Ya. If you have gift, jangan izinkan iblis menipu saudara, bilang saudara nggak layak. Kalau Tuhan kasih gift, pakai gift itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Masalah layak nggak layak, kalau sudah terima Tuhan, firman Tuhan bilang, kau sudah dibenarkan. Kalau firman Tuhan udah bilang kau dibenarkan, jangan ngebantah firman Tuhan. Ya, jangan berasa kita lebih pintar daripada firman Tuhan. Amin. Rasul Paulus mengajarkan gini.
Ephesians 4:24. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ini banyak orang yang salah mengertinya. Oh, berarti saya sudah bisa stop ya? Kalau Tuhan sudah kasih kebenaran Tuhan, saya sudah bisa stop. No. Kalian baru jadi new creation. Waktu kita terima Yesus, kita jadi new creation. Kita punya new nature. Kita dipanggil untuk hidup dalam new nature kita. Dipanggil untuk hidup yang righteous. Nggak berhenti dengan sekedar mengerti, tapi kita mesti belajar untuk bisa hidup benar. Don't stop. Kita mesti bisa belajar untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah, bedanya apa? Kalau tadi pertamanya waktu saya salah pikir, saya pikir saya mesti hidup benar dulu baru saya layak untuk melayani. Ternyata sama Tuhan dibalik. Tuhan bilang, aku benarkan dulu kamu. Sekarang kamu udah benar. Karena kamu benar, kamu mampu saat ini untuk bisa hidup benar. Kamu bisa belajar untuk hidup benar saat ini. Kalau dulu kamu penuh dengan ikatan karena gak ada kebenarannya Tuhan. Kita usaha dengan kekuatan kita sendiri gak cukup kuat. Sekarang Tuhan bungkus dengan kebenaran Tuhan. Sekarang kamu bisa. Sekarang kamu bisa. Lalu kita tanya, bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Kalau aku mau belajar untuk hidup benar Tuhan. Kita diminta untuk belajar untuk hidup benar. Firman Tuhan bilang, now with new nature, live righteous. Tuhan gak bilang kamu boleh hidup seenak-enak kamu saat ini. No, firman Tuhan bilang, now live righteous. Kamu sudah diberikan kemampuan untuk hidup benar. Sekarang kamu hidup benar. Itu di-expect sama Tuhan. Itu diminta sama Tuhan untuk kita hidup benar. Setelah Tuhan bersihkan dosa-dosa yang lama, diambil semua. Sekarang hidup pertahankan hidup yang baru kita. Caranya bagaimana? Saya teringat salah satu firman Tuhan apa yang Yesus katakan. Dia bilang begini, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus mengundang, ayo datang. Datang mendekat sama Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau kita mau belajar kebenaran, kita belajar sama kebenaran. Benar? Benar. Kalau kita mau belajar tentang kebenaran, kita datang sama orang yang namanya kebenaran. Dan kita perhatikan dia. Yesus bilang gini, kamu mau belajar padaku. Gimana cara belajar? Pikulah kuk yang kupasang. Nah kita di sini mungkin semuanya di marketplace, semuanya ada yang kerja IT, ada yang kerja engineering, ada yang kerja restoran dan lain-lain. Ada nggak di sini yang kerjanya farmer? Nggak ada ya? Yang mengolah sawah nggak ada ya? Ada yang kerjanya di sini memelihara sapi? Nggak ada ya, mungkin di Singapura nggak ada ya. Kalau saudara lihat, misalnya pergi ke ladang-ladang ya, lihat bagaimana petani waktu dia mengolah sawah dia pakai sapi, ya. Zaman dulu ya, kalau sekarang pakai traktor kali ya. Tapi kalau zaman dulu orang pakai sapi, ya. Zaman Yesus juga nggak ada traktor, ya. Kalau ada traktor mungkin Yesus bilang pikulah traktor yang kupasang gitu ya. Ya, tapi zaman dulu nggak ada. Zaman dulu adanya sapi ya. Dia pakai perumpamaan ini cook dan orang-orang yang farmer akan mengerti. Ya. Cook itu yang dipakaikan di sapi. Biasanya untuk ngolah sawah itu ada 2 sapi. Ya, biasanya dia nggak sendirian, 2 sapi yang bergerak. Dan biasanya 1 sapi adalah sapi yang pengalaman, sapi yang sudah lama mengolah sawah. Dia tahu dia harus kemana, dia tahu dia harus berjalan kemana, dia tahu apa yang dia lakukan. Dan kemudian dia dipasangkan sama sapi muda. Sapi muda yang kurang pengalaman. Sapi muda ini mungkin dengan segala dia kepinginnya jalan ke kanan, jalan ke kiri, dia pingin seenak-enak dia. Ya, liar, dia nggak pernah dilatih. Makanya kenapa dia mesti dikuk, dipasang bareng sama sapi yang lebih pengalaman. Sapi yang lebih besar akan pimpin dia jalannya kemana. Mau nggak mau dia akan ikut sama sapi yang lebih besar. Yang muda tadi akan ngikutin sapi yang lebih besar. Dan dia akan mulai dilatih bagaimana jalan yang benar. Bagaimana jalan yang tepat. Kemana dia mesti pergi. Intinya apa? Dekat sama Tuhan. Datang sama Yesus. Punya intimasi sama Tuhan. Masuk dalam hidup doamu. Punya intimasi, bangun intimasi sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Supaya Tuhan bisa memimpin kita ke jalan yang benar.
Tuhan bisa kasih tahu kita hal-hal yang benar yang semestinya kita kerjakan. Kalau kita di-cook sama Tuhan, kita akan ngikut sama Yesus. Kita gak lebih kuat dari Yesus. Dia akan pimpin kita ke kebenaran. Amin. Bangun intimasi sama Tuhan, kita akan ngerti bagaimana cara hidup benar. Dan bukan mengerti doang, lakukan. Kalau sudah mengerti, lakukan. Sudah diajarin, lakukan. Amin. Oke, kita mesti agak ngebut sedikit. Yang kedua, gospel of peace. Banyak hal yang bisa kita buka di sini, tapi I have time limit. Ya. Sebelum nanti mic saya diambil sama orang belakang. Ya. Tadi kita janjian kalau udah waktunya kita nggak ngeliat kode, ada orang yang datang ini ambil mic-nya. Itu berarti saya sudah mulai stop ya, mesti stop gitu ya. Oke, gospel of peace, ini yang kedua, senjata kedua. Senjata ketiga lah, senjata pertamanya belt of truth, senjata kedua breastplate of righteousness. Tapi yang kita bahas hari ini yang ketiga gospel of peace. Ya, gospel of peace untuk hari ini adalah topik yang kedua. Perlengkapan senjata berikutnya ya. Kalau di bahasa Inggris disebut Injil Damai Sejahtera. Efesus 6 ayat 15 bilang begini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ya dibilang Injil Damai Sejahtera ini good news atau gospel of peace. Ya, gospel of peace kalau di beberapa versi di NIV, di NKJV ya, dia tulisannya gospel of peace. Ya. Kalau di NLT dibilang good news, gospel itu adalah good news. Rasul Paulus menggambarkan peace atau damai sejahtera dengan sepatu yang dipakai sama prajurit Roma. Untuk prajurit Roma, sepatu itu nggak sembarangan, itu perlengkapan perang dia. Bisa dibayangkan nggak prajurit Roma di sana kalau mereka pergi nggak kayak prajurit sekarang naik truk. Zaman dulu mereka jalan. Dan zaman dulu jalanannya juga nggak enak, bukan jalanan yang beraspal, jalanan yang berkerikil, jalanan yang berbatu. Dan kalau mereka marching, mereka harus marching dalam jarak yang jauh, journey mereka jauh. Kalau mereka nggak pakai sepatu, kaki mereka akan luka-luka. Bagaimana bisa berdiri berperang kalau kakinya luka-luka? Benar nggak? Ya, kita aja. Saya aja kalau nggak sengaja nendang itu tembok langsung jatuh. Ya kalau kakinya bengkak bagaimana ini? Jangan gitu makan rendang aja bisa bengkak ya. Ya begitu bengkak nggak bisa berdiri loh. Iya kan? Ya. Kalau kakinya luka kita nggak bisa berdiri. Prajurit Roma kakinya dilindungi dengan sepatu yang khusus untuk supaya mereka nyaman waktu berjalan. Dan sepatu mereka kalau diperhatikan bukan sepatu yang sembarangan, ini bukan sepatu yang dipakai orang-orang biasa. Di bawah sepatu mereka, di bagian bawah sepatu mereka ada paku-paku. Gunanya untuk apa? Karena mereka berjalan di bermacam-macam tanah. Ada tanah yang soft, ada tanah liat, ada tanah yang keras. Mereka perlu sesuatu yang grab di tanah itu. Pada waktu mereka berlari atau berjalan supaya mereka nggak jatuh. Kalau keadaannya licin, ada yang nge-grab di tanah itu. Ada yang mengikat tanah itu supaya mereka bisa berdiri dengan baik. Jadi fondasi mereka, pada waktu mereka berperang ada fondasi mereka di kaki. Rasul Paulus menggambarkan gospel of peace. Ya, gospel of peace seperti fondasi untuk kita supaya kita nggak gampang jatuh. Digambarkan seperti gospel of peace, perlengkapan yang sangat penting. Gospel itu artinya good news. Ya. Berita baik kalau bahasa Indonesia. Emang berita baiknya apa sih? Apa sih berita baik yang kita mesti tahu? Ya. Berita baik yang pertama adalah ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka ada perdamaian antara Tuhan dengan kita. Rasul Paulus memberitahukan seperti ini di Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, tadi kita dibenarkan karena iman, kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada waktu kita menerima Tuhan, bukan cuma kita dibenarkan, tapi pada saat itu ada perdamaian antara kita dengan Tuhan. Nah saudara pikir, saya gak pernah ngajakin Tuhan berantem. Kenapa saya gak damai sama Tuhan? Ya memang mungkin saudara gak ngajakin Tuhan berantem. But you know what? Dosa kita membuat Tuhan bermusuhan sama kita. Dosa-dosa kita membuat Tuhan bermusuhan sama kita. Tapi pada waktu kita menerima Yesus, dan ada pertukaran, Yesus ambil dosa kita, maka hari itu ada perdamaian antara Tuhan dengan kita. Hari itu Tuhan tidak marah lagi sama kita.
Hari itu Tuhan akan melihat dengan cara yang berbeda dengan kita. Hari itu kita berdamai dengan Tuhan. Itu berita baiknya. Kalau hari ini masih belum terima Tuhan hari ini. Supaya ada perdamaian di hidup saudara dengan Tuhan. Itu berita baik yang pertama. Berita baik yang kedua apa? Berita baik yang kedua adalah Tuhan Yesus, the Prince of Peace, menyediakan kedamaiannya, His peace untuk kita yang percaya pada Dia. Bukan saja kita didamaikan sama Tuhan, tapi Yesus memberikan kedamaian Dia sama kita. Nah, kita gak punya damai, Yesus berikan kedamaian di hati kita. The peace from God, damai dari Tuhan. The peace of God akan menjagai, melindungi kita dari hal-hal yang sulit yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Apa yang terjadi waktu kita ngadapin hal-hal yang sulit dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Kalau kita masuk persoalan nih, apa yang pertama kepikir? Masuk badai, masuk persoalan besar, persoalan yang gak bisa kita pikir. Apa yang terjadi? Fear, takut. Benar gak? Ada gak di sini yang masuk persoalan? Ketawa-ketawa, ada gak? Ya kalau persoalan terlalu berat benar sih, dari fear kemudian mulai jadi ketawa-ketawa. Ya tapi maksud saya bukan itu. Ya you know, kita kalau kita masuk persoalan yang pertama ini adalah ketakutan. The peace of God will help you to overcome that fear. Waktu kita penuh ketakutan seperti ada badai di hati, apa sih yang paling kita butuhkan? Kedamaian dari Tuhan. Waktu Tuhan taruh kedamaiannya Dia, keyakinan bahwa kita akan lewat dari segala masalah kita dengan aman, dengan selamat. That is the peace of God. That's the peace of God. Tuhan Yesus berjanji begini, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Yesus janji, ingat ya. Ingat dulu ya, ini Yesus janji, ingat janjinya Tuhan. Ya, Tuhan bilang, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, my peace, ya, ku berikan kepadamu. You know, damai sejahteranya Tuhan tidak sama dengan damai sejahteranya di dunia ini. Kalau damai sejahteranya di dunia ini apa? Kalau nggak ada perang, kalau nggak ada krisis, kalau nggak ada krisis makanan, kalau minyak goreng lengkap, kalau ayam mulai diekspor lagi dari Malaysia, damai, ya. Damai, itu kedamaian dunia. Tapi Yesus punya kedamaian beda. Di tengah masalah, kita bisa berasa damainya Tuhan. Di tengah masalah, itu kedamaian dari Tuhan. Tidak bergantung dengan keadaan di sekitar kita. Tuhan bisa taruh kedamaian walaupun di luar sana terjadi kekeotikan. Terjadi kekacauan di luar, di dalam sini bisa tetap tenang. Itu janjinya Tuhan. Tuhan juga berjanji begini, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bahasa Inggrisnya bilang gini, in this world you will have trouble. Jangan berharap dunia ini tanpa trouble. You know, be realistic. Oke, be realistic. Jadi orang Kristen bukan membuat kita nggak realistis. Ya. Realistik, di dunia ini banyak trouble. Ada yang terjadi di tempat jauh, ada yang terjadi di tempat dekat. Tapi Tuhan menjanjikan, I have overcome all those. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan sudah overcome for us. Kita bisa selamat, kita bisa hidup aman kalau bersama Tuhan. Amin. Yang berikutnya, shield of faith. Perlengkapan berikutnya, shield of faith. Efesus 6 ayat 16 bilang begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesians 6:16 NKJV bilang begini, above all, di atas semuanya, jangan lupa ya, above all ini penting. Above all, setelah tadi dibilang pakai breastplate of kebenaran, ya, kemudian tadi dipakai sepatu ya untuk gospel of peace, ya. Above all, jangan lupa pakai yang namanya shield of faith. Jangan pernah tinggalkan ini shield of faith, ya.
Jangan pernah tinggalkan. Ini sangat berguna sekali, sangat penting sekali untuk mematahkan panah-panah api dari si iblis. Amin. Rasul Paulus bilang begini, dia menggambarkan faith atau iman. Dia gambarkan dengan perisai yang dipakai sama prajurit Roma. Perisai yang dipakai sama prajurit Roma itu agak besar. Ya, besar. Ya, untuk melindungi mereka pada waktu lewat senjata-senjata musuh menyerang mereka, ada pedang, ada tombak, ada panah-panah. Ya, mereka bisa berlindung di balik this shield, di balik perisai ini. Dan Rasul Paulus menggambarkan iman seperti perisai itu, tempat untuk kita berlindung. Ini peralatan yang sangat penting. Prajurit Roma dia bawa ini kemana-mana, karena sangat penting. Sudah pakai ini, sudah pakai sepatu. Above all, jangan lupa the shield of faith. Rasul Paulus menggambarkan perisai iman ini adalah untuk melindungi kita dari semua panah api, senjata-senjata dari musuh kita. Termasuk apa? Panah ketakutan, panah keraguan. Daud, ya, Daud, ada nggak dari sini yang pernah saudara masuk ke dalam persoalan yang saudara nggak bisa ngerti dan mulai Daud keluar? Apa saya bisa keluar dari masalah ini? Apa Tuhan akan menolong saya? Apa benar Tuhan bisa menolong saya? Apa ada yang bisa menolong saya? Mulai doubt it, you doubt it. Mulai meragukan keselamatan kita, mulai meragukan masa depan kita. Itu semua panah-panah api si iblis. Dan iman kita bisa menangkis semua itu. Kalau kita tahu cara pakainya bagaimana. Saya akan kasih gambaran dengan satu cerita. Di kitab Markus 4 ada sebuah kisah yang kita semua kenal, yang kita semua pernah dengar. Mudah-mudahan semua pernah dengar. Kalau nggak pernah dengar, baca lagi Markus 4 ayat 35-41. Ada sebuah kejadian yang menceritakan Yesus dan murid-muridnya di tengah danau. Yang satu hari Yesus dan murid-muridnya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau dengan perahu. Waktu di dalam perahu Yesus tertidur. Dan ketika dia tertidur, ada tofan mengamuk, ombak mulai menyembur ke dalam perahu, dan perahu itu mulai penuh dengan air, dan Yesus tetap tertidur. Murid-murid Yesus, sebagian adalah nelayan. Mereka nggak asing dengan ombak. Mereka hidup di danau itu. Jadi mereka nggak asing dengan ombak. Mereka tahu cara mengontrol perahu mereka. Mereka mengerti caranya gimana. Dan mereka berusaha dengan segala kekuatan mereka. Mereka berusaha dengan segala keahlian mereka untuk berusaha untuk menstabilkan perahu itu jangan sampai tenggelam. Di tengah ombak, di tengah tofan, mereka berusaha dengan segala kekuatan mereka. Tapi mereka sadari, mereka gak bisa ngatasi keadaan. Mereka yakin benar bahwa perahu ini akan terbalik dan tenggelam. Mereka yakin benar ini ombak terlalu besar untuk mereka bisa bertahan. Mereka yakin benar mereka akan tenggelam. Dan waktu mereka yakin mereka akan tenggelam, mereka mulai panik. Dan mereka mulai ketakutan, mereka panik karena penuh ketakutan, mereka mulai panik. Dan waktu mereka panik dalam kepanikan dan ketakutan mereka mulai berteriak-teriak membangunkan Yesus. Kalau baca di cerita itu, jangan dipikir bahwa mereka membangunkan Yesus dengan, Yesus bangun dong, nih hujan nih bangun dong, bahaya nih bangun dong Yesus. You think like that? You think mereka membangunkan seperti itu? No, saya percaya Rasul Paulus mungkin yang Rasul Petrus yang suaranya paling keras, Yesus, nggak ngerti ya hujan, bangun lagi. I think that's the way they do. Mereka pernah lihat nggak orang panik yang ngomongnya kalem? Penuh ketakutan, rumah kebakaran, ya api ya. Nah, I think waktu kita penuh ketakutan dan kepanikan, I think kita mulai bersuara lebih keras, mulai berteriak-teriak. Itu yang terjadi sama mereka. Dan mereka berusaha membangunkan Yesus dan mereka mulai marah. Mereka mulai marah pada Yesus karena mereka merasa Yesus ini benar-benar gak peduli. Gak peduli kalau kita akan tenggelam. Dia enak aja tertidur. Gak peduli akan keselamatan kita. Gak peduli akan hidup kita. Gak peduli akan masa depan kita. Gak peduli bahkan di waktu yang paling kritikal saat ini pun. Malah mereka lihat Yesus malah tidur.
Mereka mulai meragukan Yesus. Mereka mulai mempertanyakan maksud Yesus. Apa ya maksudnya Yesus ngajak kita untuk ke seberang? Apa mau ditenggelamkan kita di dalam danau ini? Apa sih maksudnya ngajak kita untuk berjalan ke sana? Ya. Pertanyaan yang sama bangsa Israel juga bertanya sama Tuhan. Apa maksudnya ngeluarin mereka dari Mesir? Supaya dibunuh semua di padang gurun? Itu pertanyaan karena mereka mulai doubt, mereka meragukan. Dalam kepanikan mereka mulai ragu, apa sih agendanya Yesus? Apa sih intentionnya Yesus? Apa sih maunya Yesus? Apa sih maksudnya Yesus? Mereka mulai meragukan. Mereka mulai meragukan kata-kata Yesus yang berkata, aku mengasihi engkau. Mereka ragu, masa kamu mengasihi aku, kamu biarkan aku seperti ini. Mereka mulai meragukan kata-kata Yesus yang bilang, aku punya rancangan yang indah buat hidupmu. Rancangan indah yang mana? Di dalam danau? Saudara pasti semua ingat ya cerita ini di Markus. Sound familiar nggak? Sound familiar nggak? Pernah nggak ngalamin ini? Protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidur? Tuhan, apakah engkau nggak tahu ini masa yang sangat kritikal buatku? Tuhan, apakah engkau nggak peduli pada hidupku? Hari Minggu aku dengar katanya engkau mengasihi aku. Apa benar itu semua? Mungkin engkau mengasihi orang yang lain yang duduk sebelahku, tapi mungkin engkau nggak mengasihi aku. Sound familiar? Pernah protes sama Tuhan? Tuhan, di masa-masa aku seperti ini, kemana engkau? Kenapa engkau diem aja? Kenapa engkau nggak peduli? Sound familiar? Di tengah persoalan yang kita alami, iblis akan melemparkan panah-panah apinya pada kita. Panah ketakutan, keraguan, panah frustasi. Ada yang frustasi di sini. Panah putus asa, mungkin ada yang pernah putus asa di sini. Orang putus asa berbahaya sekali. Mungkin ada yang pernah putus asa. Panah ketakutan, panah dan hasutan-hasutan lainnya yang mulai memenuhi pikiran dan hati kita. Tahu di tengah persoalan, suara setan jauh lebih keras daripada suara Tuhan. Yang bilang kita nggak mampu, yang bilang kita nggak mungkin selamat, yang bilang kita nggak mungkin ini dan itu dan ini dan itu. Dan persis pada waktu itu, waktu suara setan lagi keras di telinga kita, that's the right time untuk pakai our shield of faith. This is the time untuk pakai shield of faith. Pada waktu sepertinya nggak ada jalan keluar. Saudara bilang, aku punya Tuhan. Apa yang gak mungkin bagiku, mungkin buat dia. Karena gak ada satupun yang tidak mungkin buat Tuhan. Amin. Waktu kita bicara tentang faith atau iman, pada siapa atau pada apa kita meletakkan iman? Iman itu percaya ya. Pada siapa dan pada apa kita meletakkan iman atau kepercayaan kita? Apakah pada kemampuan kita? Ini banyak masalah orang-orang profesional, orang-orang yang kerja, yang pendidikannya tinggi. Mereka bukan gak kenal Tuhan, tapi jangan harapkan mereka beriman pada Tuhan atau percaya 100% sama Tuhan. Banyak dari mereka percaya pada kemampuan mereka. Dengan kemampuan mereka, mereka hidup, pada kemampuan mereka, mereka bergantung. Keahlian mereka, pendidikan mereka, koneksi mereka. Ya. Dengan segala yang mereka miliki, itu yang mereka bergantung. Tapi kalau mau ngomong tentang faith, kepada siapa sih iman ini kita mesti letakkan? Kalau saudara mau pakai shield of faith, ini adalah iman kepada Tuhan. Bukan iman pada kemampuan kita, iman kepada Tuhan. Kita mesti taruh iman kita sama Tuhan Yesus. Pada apa yang dia katakan, pada apa yang dia janjikan, pada apa yang dia ajarkan. Walaupun mata kita, walaupun pengertian kita gak bisa melihat atau gak bisa mengerti waktu kita masuk ke dalam masalah, tapi tetap taruh iman kita sama Tuhan. Murid-murid Yesus saat itu lupa untuk meletakkan iman mereka pada Yesus. Mereka lupa kenyataannya adalah Yesus ada di perahu yang sama mereka.
Mereka lupa kalau Yesus ada di perahu yang sama mereka. Yesus gak pernah meninggalkan mereka, Yesus ada di situ. Tapi mereka gak ngerti sama siapa imannya mesti ditaruh. Sama siapa mesti percayanya. Mereka lebih percaya sama ombak yang mereka lihat daripada percaya sama Yesus yang ada di perahu mereka. Mereka lebih percaya pada angin tofan yang mengganggu mereka daripada sama Yesus yang lagi dalam kedamaiannya tertidur di situ. Mereka gak ingat sama siapa mereka mesti taruh iman kita. Makanya orang Kristen yang katanya beriman sama Yesus, sama Tuhan, tapi gampang sekali panik. Gampang sekali panik dalam segala keadaan. Karena tanpa kita sadari, walaupun kita mencintai Yesus, tapi kita sulit percaya 100% sama Yesus. Ini yang menjadi kelemahan kita. Rasul Paulus ngajarin, the shield of faith above all else. Bring it with you. Faith to who? Faith to God. Dan ada satu hal yang mereka lupa. Dan seringkali kita juga lupa pada waktu kita baca cerita ini. Markus 4 ayat 35. Firman Tuhan bilang begini, pada waktu Yesus mengajak mereka ke seberang, dan ke seberang danau itu Yesus bilang gini, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus gak bilang, aku akan bertolak ke seberang. Ya kalau Yesus bilang, aku akan bertolak ke seberang, mungkin Yesus sendiri yang selamat sampai di seberang, yang lainnya enggak. Tapi Yesus secara spesifik bilang, marilah kita berarti semuanya, bertolak ke seberang. Kalau mereka bisa percaya aja, beriman aja sama apa yang Yesus ngomong, mereka tahu bahwa mereka akan ngelewatin badai, tapi mereka pasti akan sampai di seberang. Karena Yesus sudah bilang, kita akan sampai di seberang. Aku akan bawa kalian semua ke seberang. Aku mau sampai di seberang bersama kalian semua. Apakah ada badai? Ada. Apakah ada angin tofan? Ada. Tapi kita akan sampai ke seberang. Coba perhatikan baik-baik pada waktu Tuhan mulai berbicara. Apa yang dijanjikan Tuhan pada saudara? Pegang itu baik-baik. Karena kalau saudara punya iman sama Yesus, you will see that. Kalian akan lihat itu. Saya sudah dikasih kode untuk selesai. Tapi saya belum mau selesai, tunggu sebentar. 3 menit lagi. Ada satu cerita saya lihat, oke, cerita terakhir saya janji. Ada satu pesawat lagi terbang. Ya, ada satu pesawat lagi terbang dan pesawat ini masuk dalam turbulence ya. Biasanya ada yang pernah ikut nggak terbang, kalau yang suka terbang mungkin ya. Dan ini turbulence yang luar biasa. Pesawat itu mulai goyang. Ya, mulai goyang. Wah, minuman-minuman mulai pada tumpah. Ya, mulai goyang, orang mulai pada berteriak-teriak, orang mulai pada pegangan, ya, orang mulai bilang, aduh, hari ini kita mati dan lain-lain. Semua mulai panik. Yang menceritakan ini adalah seorang pendeta. Ya, dia bilang, aku ini percaya Tuhan, tapi aku mulai panik juga. Ya, aku mulai takut juga ya, katanya. Terus aku lihat ke samping. Ada seorang anak kecil katanya di situ yang kelihatan tenang aja, dia bawa notepad dia lagi gambar-gambar. Waktu dilihat dia gambar-gambar apa sih? Dia gambar matahari, ada orang lagi climbing, dia tenang aja, kelihatan tenang aja. Dia tenang aja. Kemudian orang di sebelah dia, ibu-ibu bilang, "Nak, apa kamu gak khawatir? Apa kamu gak takut?" Anaknya bilang, "Enggak, saya gak takut." Terus ibu ini, "Bagaimana caranya kamu gak takut?" Terus dia bilang, "Pilotnya papa saya," katanya. Dia punya confidence sama papanya, kemampuan papanya. Dia punya confidence bahwa papanya akan ngelewatin turbulence ini. Dia tahu persis papanya siapa. Dia tahu persis karakter papanya. Papanya gak akan membiarkan pesawat ini jatuh. Buat dia, buat anak ini. Dia punya iman sama papanya. Papanya akan sampai. You know, can you trust God like that? Can you trust God like that? When you go into turbulence, can you trust God? I know my God will bring me to the cross. I know my God will save me. That is the shield of faith. Amin. Amin. Firman Tuhan yang terakhir, 2 Korintians 5-7. Ingat-ingat nih baik-baik. For we walk by faith, not by sight. Jangan biasakan kalau ngomong iman, jangan biasakan mengambil keputusan hanya dengan apa yang kita lihat. For we walk by faith, not by sight.
sekitar kita mungkin keadaannya nggak baik. Tapi kita punya Bapa di surga yang akan bring us around. Itu janji Dia. Amin. Amin. Kita tutup mata kita doa sebentar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, firman-firman-Mu hari ini yang Kau minta aku untuk sampaikan, sudah aku sampaikan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biar Roh-Mu hari ini ya Tuhan, yang mulai berbicara secara pribadi ya Tuhan. Pribadi demi pribadi di tempat ini. Tuhan, aku gak tahu siapa yang lagi punya masalah ya Tuhan. Aku gak tahu ya Tuhan siapa yang lagi ada di tengah badai ya Tuhan. Aku gak tahu siapa yang sedang akan masuk ke dalam badai ya Tuhan Yesus. Tapi aku percaya satu hal ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan aman bersama-Mu ya Tuhan. Daud berkata seperti ini, di dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadamu yang menghibur aku. Daud menyadari dalam lembah kekelaman, Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Ada lembah kekelaman, tapi Tuhan sanggup untuk menghibur hidupku. Tuhan sanggup untuk membawa aku keluar dari segala masalahku. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau imani ya Tuhan Yesus, perlengkapan yang sudah Kau sediakan. Tuhan, ajar kami pakai dengan baik ini ya Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu terus mengajarkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Membuat mereka ahli dalam peperangan rohani ya Tuhan. Membuat mereka ahli dalam memakai perlengkapan-perlengkapan rohani ini di dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, beri keyakinan pada mereka ya Tuhan. Engkau akan membawa mereka sampai aman, sampai ke seberang ya Tuhan Yesus. Engkau gak akan pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Kau taruh perlengkapan ini untuk membentengi mereka dari segala serangan si iblis ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kau gak pernah meninggalkan kami tanpa apapun ya Tuhan. Kau meninggalkan kami senjata yang cukup untuk kami bertahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkati nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, aku rasa ya Tuhan, di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, ada hati yang sedang berteriak menangis kepada Engkau Tuhan. Mereka bilang, Tuhan ajarkan aku iman ya Tuhan. Selama ini ya Tuhan, imanku jatuh terus ya Tuhan. Aku gak percaya ya Tuhan, aku jauh dari Engkau, tapi Tuhan ajarkan aku iman ya Tuhan. Ajarkan aku iman kepadamu ya Tuhan. Ajarkan, berikan aku kedamaian Tuhan. Tuhan, hidupku seperti badai ya Tuhan. Gak tenang ya Tuhan. Aku mulai gak bisa tidur ya Tuhan. Ada yang mungkin sulit tidur di tempat ini karena hidupnya seperti penuh dengan badai. Tuhan, Kau ajarkan kedamaian-Mu. Kau sudah berikan pada mereka. Ajarkan mereka pakai kedamaian-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus untuk semuanya ya Tuhan. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Oke, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Tuhan memberkati saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita ada sedikit acara sebentar aja ya. Saya ingin mengundang saudara. Sebelum mengundang, kita ada video ya kalau nggak salah ya. Boleh dilihat video ini untuk merayakan Father's Day. Kita ada persembahan dari anak-anak BPK, Bindov Plus Kids ya. Helping me whenever I do stuff wrong, you can read my name. Daddy, thank you for playing with me. Papa, thank you for being my best brother. Papa, I thank you for playing with me. Papa, thank you for playing with me. Papa, I thank you for buying a lot of food. Papa, I hope that you always work hard, and when you don't know how to do it, ask God, and then God will help you. I hope that God will bless you and
Father's Day. Happy Father's Day. I love you, Papa. Happy Father's Day, Papa. I love you. Happy Father's Day. I love you, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you, Papa. Happy Father's Day. Love you, Papa. Boleh saya minta yang di sini yang papa ya, father, boleh berdiri sebentar kita mau doa buat saudara. Boleh berdiri sebentar. Berikan tepuk tangan dong buat yang father karena kemarin waktu kita undang yang mother kayak tepuk tangannya keras banget. Begitu undang yang father katanya kayaknya kurang semangat nih. Ya, kita ada bingkisan dari Bindov Plus Kids. Yang Asyir bagian gimana Asyir nih? Ya ini ada yang anaknya nggak di Bindov Plus Kids, boleh kasih tapi kan father ya. Oke, itu kita ada bingkisan sedikit dari Bindov Plus ya. When you see it, you know what to do with it, right? Ya, and you know what's the meaning of it. Cek your schedule kapan kita bisa keluar bareng dan pergunakan ini dengan baik. Ya. Oh, thank you. I got one also. Okay, I got one also. Let's make appointment. Oke, mari kita sebelum tutup sebentar kita mesti buru-buru kan. Semua udah dapat ya? Para ayah udah dapat? All the father get already? Get ya, all the father. Oke, I want to pray for all the father sebentar. Kita doa sebentar buat para papa dan kita tutup ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Kau lihat ya Tuhan, all the fathers in this room ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau tahu segala jeripayah mereka ya Tuhan untuk menghidupi keluarga mereka ya Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik buat keluarga mereka ya Tuhan. Kau tahu segala pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan aku juga seorang ayah Tuhan, aku tahu seringkali ya Tuhan untuk tidak membuat keluargaku khawatir ya Tuhan. Aku enggak cerita ya Tuhan tentang segala kesulitan yang aku hadapi. Aku percaya para father di tempat ini juga melakukan hal yang sama. Supaya keluarganya tidak khawatir, mereka pegang, mereka simpan aja di hati mereka. Segala kesulitan mereka, tapi Tuhan Engkau melihat mereka saat ini ya Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan angkat beban berat di hati mereka ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kalau ada pergumulan di hati mereka, Tuhan Kau berikan kedamaian di hati mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Berikan wisdom berlimpah-limpah buat mereka Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa ya Tuhan Yesus untuk para ayah di tempat ini ya Tuhan. Mereka akan menjadi pilar yang kuat buat keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Mereka akan menyanggah rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Itu panggilan mereka ya Tuhan Yesus. Kau panggil mereka ya Tuhan sebagai pilar di rumah mereka ya Tuhan. And let them be what you call them to be ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Abundant blessing for them ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari semuanya berdiri, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah sudah selesai. Jangan lupa kita mungkin gak bisa ketemuan di sini. Semua diundang ya. Can come to our office, church office. We fellowship there. Ya, kita fellowship di Eklesia ya. Ya, semuanya diundang ke sana. Oke. Tuhan memberkati. Thank you, bro.